dari kelompok 5 ingin mempresentasikan materi tentang pajak penambahan nilai atau PPN. Pertama-tama perkenalkan, saya Putri Hidayani dengan NIM 63251168. Saya Saskia Widiantaningsih dengan NIM 632514. Saya Citra Eka Febriana dengan NIM 63251445. Saya Indra Nurul Tapakan dengan NIM 63251426. Saya Sarah Diva dengan NIM 63251445. Di sini saya akan menjelaskan apa itu PPN. PPN adalah pajak konsumsi barang dan jasa di dalam negeri. Lalu PPN dikenakan pada barang kena pajak atau disebut PKP dan jasa kena pajak atau disebut JKP. Lalu PPN menggantikan sistem pajak penjualan. Lalu selanjutnya ada subjek PPN. Dalam pajak pertambahan nilai yang menjadi subjek pajak adalah pengusaha kena pajak atau disebut PKP. Pengertian pengusaha kena pajak menurut pasal 1 angka 14 dan 15 UU nomor 18 tahun 2000, yaitu pengusaha adalah orang pribadi atau badan yang dalam kegiatan usaha atau pekerjaan yang menghasilkan barang, yang mengimpor barang dan mengekspor barang, melakukan usaha perdagangan dan memanfaatkan barang tidak terwujud dari luar daerah perbadaan, melakukan usaha jasa atau memanfaatkan jasa dari luar daerah. Selanjutnya ada objek PPN. Objek PPN terdiri dari 1. Penyerahan barang kena pajak BKP, 2. Penyerahan jasa kena pajak JKP, 3. Impor BKP, 4. Pemanfaatan barang atau jasa dari luar negeri, 5. Ekspor BKP dan JKP oleh PKP. Tarif PPN telah diubah setelah disahkannya UU HPP. Undang-Undang PPN yang ada menetapkan bahwa tarif PPN adalah 10%. Tarif ini berlaku hingga Maret 2022. Mulai dari 1 April 2022, tarif PPN baru sebesar 11% akan berlaku berdasarkan UU HPP. Kemudian tarif PPN akan naik lagi menjadi 12% sehingga 1 Januari 2025. UU HPP juga memberikan ruang bagi penanganan tarif PPN khusus atas jenis barang atau jasa tertentu dan bidang usaha tertentu. UU 2021 tentang harmonisasi peraturan perpajakan atau 3% dari siklus bisnis. Mekanisme pemungutan PPN atau PKP menghitung pajak keluaran dan pajak masukan. PPN disetor melalui bank persepsi atau kantor pos. Yang ketiga, pelaporan dilakukan menggunakan e-faktur dan SPT masa PPN. Sebagai contoh, di bulan Januari dan Februari tahun 2019 atas pajak keluaran dan pajak masukan. Untuk tahun 2019 dan tahun 2020 tarifnya adalah 10% dari dasar pengenaan pajak. Untuk rincian mengenai pajak tahun 2019 itu ada bulan Januari 2019. Pajak keluaran terdiri dari faktur pajak dengan kode 01, penyerahan yang PPN-nya dipungut sendiri sebanyak 1.422 dengan nilai DPP 12.776.215.134 dan PPN 1.277.619.399. Faktur pajak dengan kode 02, penyerahan yang PPN-nya diambil oleh pemungutan bendaharawan sebanyak 39 dengan nilai DPP 975.533.659 dan PPN 97.553.355. Faktur pajak dengan kode 03, penyerahan PPN yang diambil oleh pemungutan dan bendaharawan sebanyak 17 dengan DPP 361.007.281 dan PPN 36.100.725.
Faktur pajak dengan kode 04 penyerahan dengan DPP nilai lain sebanyak 53 dengan DPP 46.921.101 dan PPN 4.692.105. Faktur pajak dengan kode 07 penyerahan yang PPN-nya tidak dipungut sebanyak 1 dengan DPP 11.878.500 dan PPN 1.187.850 dan penyerahan yang pajaknya dihitung dengan DPP 5.376.778.050 dan PPN 537.677.805. Oke, selanjutnya masuk ke data pajak keluaran dan masukan pada 2019. Pajak masukan untuk bulan Januari 2019 terdiri dari 410 faktur dengan kode 01 pada bulan Februari 2019. Pajak yang harus dibayar terdiri dari faktur pajak yang memiliki kode 01 sebanyak 1.160 faktur pajak dengan nilai DPD-nya yaitu sejumlah Rp17.9.329.671 dan PPNRB-nya Rp107.713.9001 dengan kode 02 ada sebanyak 97 dengan nilai DPD-nya Rp28.475.151 32.000 dan PPN-nya yaitu 2.247.515.092 faktur pajak dengan kode 03 sebanyak 18 dengan DPP sebesar 455.151.176 rupiah dan PPN sebanyak 45.515.114 rupiah. Faktur pajak dengan kode 04 sebanyak 38 memiliki DPD sebesar 40.214.631 rupiah dan PPN sebesar 4.21.459. Faktur pajak dengan kode 07 sebanyak 2 dengan DPD sebesar 30.080.000 rupiah dan PPN-nya sebesar 3.208.000 rupiah dan penyerahan pajak diuntungkan dengan DPP sebesar 4.654.180.030 dan PPN sebesar 469.418.203. Pada bulan November 2020, pajak keluaran terdiri dari faktur pajak dengan kode 01 sebanyak 961 dengan nilai DPP sebesar Rp15.988.083.266 dan PPN sebesar Rp1.593.806.516 faktur pajak dengan kode 02 sebanyak 102 dengan nilai DPP sebesar Rp7.531.377.676 dan PPN sebesar Rp7.853.137.769. Faktur pajak dengan kode 03 ada 28 faktur dengan DPP sebesar Rp4.333.619.409 dan PPN sebesar Rp433.361.941 pajak dengan kode 04 sejumlah 20 dengan DPP sebesar Rp23.618.190 dan PPN sebesar Rp2.361.815
Penyerahan yang pajaknya dihitung dengan DPP sebesar Rp5.556.557.775 dan PPN sebesar Rp502.655.786. Pajak masukan untuk bulan November 2020 terdiri dari 391 faktur dengan kode 01. Pada bulan Desember 2020, pajak keluaran terdiri dari faktur pajak dengan kode 01 sebanyak 956, faktur dengan nilai dasar pengenaan pajak DPP sebesar Rp44.176.529 dan PPN sebesar Rp4.462.015.844. Faktur pajak dengan kode 02 sebanyak 149. Faktur dengan nilai DPP sebesar Rp145.335.072.857 dan PPN sebesar Rp14.003.507.270. Faktur pajak dengan kode 03 sebanyak 13 faktur dengan nilai DPP sebesar Rp2.472.463.463 dan PPN sebesar Rp247.246.347. Faktur pajak dengan kode 04 sebanyak 34. Faktur dengan nilai DPP sebesar Rp28.020.659 dan PPN sebesar Rp2.802.059. Penyerahan pajak yang dikenakan PPN dengan DPP sebesar Rp4.985.784.794 dan PPN sebesar Rp495.388.499. Pajak masukan untuk bulan Oktober 2020 terdiri dari 307 faktur dengan kode 01. Berikut contoh perhitungan PPN. Penyerahan BKP sama dengan 500 juta. PPN BKP sama dengan 11% dikali 500 juta sama dengan 55 juta. Penyerahan JKP sama dengan 250 juta. PPN JKP sama dengan 11% dikali 250 juta sama dengan 27.500.000. PPN terutang sama dengan pajak keluaran dikurang pajak masukan. Berikut adalah kelebihan dan kekurangan PPN. Kelebihan PPN antara lain: 1. Mencegah pajak berganda. Artinya, PPN hanya dikenakan pada nilai tambah di setiap rantai produksi sehingga tidak ada tumpang tindih pungutan pajak. 2. Netral dalam perdagangan. Pajak ini tidak mengganggu persaingan pasar karena tarifnya berlaku sama, baik untuk produk domestik maupun produk internasional. 3. Membantu likuiditas perusahaan. Sistem pemungutan yang bertahap membuat beban kas atau keuangan perusahaan tidak langsung tertekan di awal. Dan yang keempat, mudah dipungut oleh pemerintah. Prosesnya sangat efektif karena pemerintah langsung memungutnya melalui pihak penjual atau pengusaha. Selanjutnya, kekurangan PPN antara lain: 1. Biaya administrasi lebih tinggi. Perusahaan dan pemerintah harus mengeluarkan biaya lebih untuk sistem pembukuan, faktur, dan pelaporan perpajakan. 2. Bersifat regresif. Tarif pajak yang dipukul rata membuat beban PPN ini terasa lebih berat bagi masyarakat berpenghasilan rendah dibandingkan masyarakat kaya. 3. Rawan penyelundupan pajak. Banyaknya pihak yang terlibat membuka celah bagi oknum tertentu untuk memalsukan data faktur atau menghindari pajak. Dan yang keempat dan terakhir, memerlukan pengawasan ketat. Pemerintah dituntut untuk selalu melakukan audit dan kontrol yang sangat detail agar tidak terjadi kebocoran setoran pajak. Selanjutnya, upaya pemerintah. Pemerintah melakukan beberapa upaya untuk meningkatkan kepatuhan wajib pajak dalam pembayaran PPN. Salah satunya melalui sosial dan edukasi perpajakan agar masyarakat lebih memahami pentingnya pajak serta tata cara pelaporannya.
Selain itu, pemerintah juga menggunakan sistem perpajakan digital seperti e-faktur dan e-filing untuk mempermudah proses pembayaran dan pelaporan pajak. Pengawasan terhadap wajib pajak juga ditingkatkan untuk mengurangi pelanggaran perpajakan. Kesimpulannya, pajak pertambahan nilai atau PPN merupakan sumber penerimaan negara yang penting untuk mendukung pembangunan dan menjaga kestabilisan ekonomi. Kenaikan tarif PPN dari 10% menjadi 11% berdasarkan UU HPP bertujuan meningkatkan pendapatan negara. Kenaikan PPN berdampak pada pelaku usaha dan masyarakat. Pelaku usaha harus menyesuaikan sistem administrasi dan harga jual, sedangkan masyarakat merasakan kenaikan harga barang dan jasa yang mempengaruhi daya beli. PPN memiliki kelebihan seperti membantu penerimaan negara dan mencegah pajak berganda, tetapi juga memiliki kelemahan seperti biaya administrasi yang tinggi. Oleh karena itu, pemerintah terus meningkatkan kepatuhan pajak melalui edukasi dan sistem digital seperti e-faktur dan e-filing.